Salam damai. Sebelum saya bahas perikop ini, mari kita sama-sama baca isinya. Perikop dari Kitab Keluaran, bab 21 dengan judul Peraturan tentang Jaminan Nyawa Sesama Manusia. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya, hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbahku, supaya ia mati dibunuh. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Apabila ada orang bertengkar dan yang seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya, sehingga yang lain itu memang tidak mati tetapi terpaksa berbaring di tempat tidur, maka orang yang memukul itu bebas dari hukuman, jika yang lain itu dapat bangkit lagi dan dapat berjalan di luar dengan memakai tongkat. Hanya ia harus membayar kerugian orang yang lain itu karena terpaksa menganggur dan menanggung pengobatannya sampai sembuh. Apabila seseorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut belanya, sebab budak itu adalah miliknya sendiri. Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung sehingga keguguran kandungan, tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya itu. Apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga mati, maka pastilah lembu itu dilempari mati dengan batu dan dagingnya tidak boleh dimakan, tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. Tetapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan tetapi tidak mau menjaganya, kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu, tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati. Jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka haruslah dibayarnya segala yang dibebankan kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya. Kalau ditanduknya seorang anak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus diperlakukan menurut peraturan itu juga. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 shikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Apabila seseorang membuka sumur, atau apabila seseorang menggali sumur dengan tidak menutupnya, dan seekor lembu atau keledai jatuh ke dalamnya, maka pemilik sumur itu harus membayar ganti rugi. Ia harus mengganti harga binatang itu dengan uang kepada miliknya, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Apabila lembu seseorang menanduk lembu orang lain sehingga mati,
maka lembu yang hidup itu harus dijual, uangnya dibagi, dan binatang yang mati itu pun harus dibagi juga. Tetapi jikalau lembu itu terkenal telah sering menanduk sejak dahulu, dan walaupun demikian pemiliknya tidak mau menjaganya, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Lembu ganti lembu, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Di sini diberitahu tentang peraturan hukum kriminal. Jadi Tuhan itu memberikan peraturan hukum kriminal, hukum yang menyebabkan kerugian, baik itu nyawa maupun harta benda, harta ternak. Di sini aturannya sangat unik, dan nampaknya juga bagi standar kita yang hidup di dunia di tahun 2024 ini, mungkin ada kemiripan, tetapi ada juga ketidakmiripan, atau mungkin ada yang boleh dibilang saat ini, oh itu nggak adil. Jadi rasa keadilan ini ditentukan Tuhan untuk waktu saat itu, yaitu ribuan tahun lalu. Tetapi dipastikan bahwa Tuhan memberikan hukum yang adil. Hukum di sini masih bersifat hukum normatif, hukum positif. Artinya ketika ada kerugian, orang harus mengganti kerugian. Di sini belum diajarkan pengampunan, karena Tuhan Yesus belum datang. Jadi masih hukum positif, di mana mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Jadi di sini ada peraturan-peraturan yang spesifik. Di sini pula masih ada perbudakan. Jadi ketika orang memiliki budak, orang itu boleh menghukum budak itu, tetapi jangan sampai menderita kerugian ya. Kalau tadi disebutkan giginya sampai rompal karena dipukul oleh tuannya, maka tuannya itu harus melepaskan budak itu. Ini dia ya, harus melepaskan budak itu menjadi orang merdeka sebagai pengganti kehilangan giginya. Kalau sudah dewasa giginya hilang itu tidak bisa tumbuh lagi, jadi susah menggantikannya, jadi ompong. Ribuan tahun lalu belum ada gigi palsu, jadi nanti ketika tersenyum kelihatan giginya bolong, ompong. Nah itu kan suatu kerugian. Nah tuannya ini harus melepaskan ya, menjadi orang merdeka. Budaknya itu sudah harus dilepaskan jadi orang merdeka sebagai pengganti giginya yang rompal, yang tanggal, yang hilang. Gigi ganti gigi ya. Ini dia. Apalagi juga ketika mata budaknya itu dipukul lalu matanya rusak ya, itu sangat menderita ya. Jadi tuannya itu harus melepaskan budak itu. Ya, jadi hukum yang diberikan Tuhan ini bersifat berlaku saat itu, dengan kondisi dan budaya saat itu. Kita nggak bisa membandingkannya lalu menerapkannya di saat ini, nggak bisa. Tetapi secara intinya bahwa harus ada keadilan. Ketika ada yang dirugikan, harus ada yang mau mengganti kerugian itu. Nah itu intinya sama, tetapi penerapannya beda tentu, karena waktunya beda jauh, ribuan tahun lalu dibanding dengan tahun ini, tahun kita saat ini ya, tahun milenial ini, abad ke-21 ya, sudah beda jauh. Dulu mungkin abad ke-21 sebelum Masehi, ini sekarang kita abad ke-21 Masehi. Jadi penerapannya beda, kondisinya saja juga sudah beda.
Tetapi intinya sama, intinya adalah harus ada keadilan. Ketika ada orang yang dirugikan, orang itu harus mendapat ganti. Kalau kita memecahkan kaca milik seseorang, kita harus mengganti. Merusak milik seseorang, harus mengganti. Jadi jangan seenaknya merusak-rusak. Ada konsekuensinya, harus mengganti. Diampuni ya diampuni. Tuhan Yesus mengajari mengampuni. Tapi kan ada yang pecah. Apakah pecah itu akan kembali hanya dengan mengampuni? Oke, saya ampuni. Tetapi yang pecah ini tetap pecah. Siapa yang mau ganti? Itu kan mahal. Ya, Anda harus ganti. Soal pengampunan sudah diampuni, saya mengampuni. Seperti itu ya. Jadi memang kembali lagi, setiap konsekuensi dosa itu ada kerugian, ada kerusakan. Dosanya diampuni, tetapi kerusakannya ini siapa yang mau ganti? Anda memecahkan kaca. Kacanya jendela bolong misalnya. Ya, saya ampuni, nggak apa-apa, lain kali hati-hati ya. Ya, tapi sekarang jendelanya bolong, kamu jangan lari aja. Diampuni beda. Diampuni itu bersifat rohani. Secara fisik masih ada jendela yang pecah, harus ada yang mengganti. Kalau yang mengganti yang punya rumah, itu namanya dirugikan, itu namanya tidak ada keadilan. Ya. Ngerti ya? Jadi di sini hukum yang diajarkan Tuhan, ada peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia, dan juga tentang harta benda. Jadi semua itu diatur dengan situasi dan budaya dan kondisi lingkungan saat itu, ribuan tahun lalu. Penerapannya beda untuk kita sekarang, tetapi intinya sama. Intinya adalah keadilan. Yang melakukan kerusakan harus menanggung. Yang mengalami kerusakan harus diganti kerusakannya. Intinya itu. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari kitab Keluaran. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.